terus saja mencoba, terus saja memperbaiki diri, ada masanya engkau akan diterima di kampus-kampus terbaik insya Allah, selama engkau nggak berhenti dan nggak putus asa. Bulan Ramadan maupun tidak Ramadan sebenarnya kegiatan saya hampir serupa sebetulnya, yaitu selain mengurus pesantren, diantaranya adalah safari dakwah. Memang dalam setiap minggu pasti ada safari dakwah keliling Indonesia memang. Dan yang menariknya dan yang menyenangkan hati saya di bulan Ramadan ini, Mariam anak saya itu libur sekolahnya. Jadi dia ikut terus ketika safari dakwah. Seperti hari ini kami baru pulang dari Palembang dan Mariam membersamai saya dalam safari dakwah. Jadi Mariam tahu sehari itu kita mengisi di 4 masjid pagi, siang, sore, malam, dan biasanya Mariam membaca Quran bersama dengan saya. Jadi Mariam baca Quran, kemudian saya jelaskan, Mariam baca Quran, saya jelaskan. Saya pikir ini penting ya untuk Mariam latihan supaya dia terbiasa di depan banyak orang. Oh, Masya Allah, ditemani anak dakwah itu semakin gak berasa, semakin bahagia sekali ya Mariam ya. Mariam menemani umatnya ceramah, kan kita ceramah di mana-mana ya, ada yang di masjid, ada yang di rumah, ada yang di hotel, di mana-mana ceramah. Jadi Mariam merasakan, oh kalau ceramah di masjid begini, kalau ceramah di gedung begini, ceramah di hotel begini, ceramah di musola begini gitu. Jadi saya pikir karena Mariam cita-citanya mau jadi penceramah, jadi penceramah itu kan tidak hanya sekedar memahami, tentu saja ilmu agama itu yang paling penting, tapi juga menguasai bagaimana dia bisa berani di depan umum. Awalnya Mariam grogi, tapi lama-lama sekarang dia sudah terbiasa, alhamdulillah. Betul. Mariam mau ngomong sama Uma bahasa Arab nggak? Mariam capek ya. Ya, betul. Mariam karena memang cita-citanya menjadi ustadzah, jadi saya pikir yang paling penting ya selain penguasaan ilmu agama adalah bahasa Arab. Bahasa Arab adalah kunci untuk mendalami agama Islam lebih dalam. Tanpa bahasa Arab susah ya untuk mendalami agama Islam. Sehingga dari kecil, kalau anak-anak kecil itu belajar bahasa itu sangat cepat. Sehingga Mariam sejak kecil memang dimasukkan sekolah yang berbahasa Arab. Dan dia alhamdulillah sekarang umurnya 8 tahun karena guru-gurunya orang Arab, teman-temannya Arab, jadi dia fasih memang. Dan kefasihan bahasa Arab itu membuat dia jadi lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran atau melafadzkan ayat-ayat Quran. Dan kemarin sendiri memang lempar-lempar. Iya. Dan fakta seperti apa Mariam sendiri perasaannya pas lagi memang sudah biasa. Mariam itu karena memang dia fokus udah mulai belajar Quran yang betul-betul itu dari umur 2 tahun sebetulnya. Sehingga setiap hari dia belajar Quran sehari 2 jam. Jadi ketika diminta kapanpun ya dia ya udah ayo gitu. Jadi kemarin juga ketemu sama Abang Fas ya Kak ya dalam satu acara, terus kita spontan aja, Abang Fas kita sambung ayat yuk gitu. Jadi nggak ada latihan, nggak ada persiapan apa-apa, langsung kita rekam aja dan alhamdulillah Abang Fasnya juga lancar, Mariamnya juga lancar gitu. Banyak sekali tanggapan netizen kayak iya, kalau dijodoh-jodohin mungkin tuh netizennya aja yang baper ya. Kalau anaknya mah nggak ngerti. Anaknya sih fokus ngaji aja. Cuman saya senang ketika ada Mariam atau ada Abang Fas atau anak-anak manapun lah yang mereka hafal Quran, kemudian mereka syiar supaya jadi contoh untuk anak-anak lain bahwa kita boleh kok jadi apapun. Kita boleh kok les ini itu berkegiatan menjadi orang-orang yang hebat di bidang masing-masing. Cuman sebagai seorang muslim, alangkah baiknya kalau ada Quran setiap hari di hati kita, di pikiran kita, di lisan kita. Bahasa Arab, Maria memang sekolah di sekolah Arab ya sudah 1 tahun ini, dan anak-anak kalau bahasa itu memang cepat sekali karena sehari-hari dia berinteraksi dengan bahasa Arab, jadi cepat dalam menguasainya. Sambung ayat kemarin karena kita cepet-cepet aja ya, maksudnya udah selesai acara langsung ayo Kak sambung ayat. Kemarin cuma surah Abasa sama Al-Mulk saja. Jadi random aja kita baca yuk ayat ini ayat itu, dan alhamdulillah mereka santai aja mereka bacanya, kalau udah hari-hari kali ya, hari-hari udah ngafalin, jadi ya udah disuruh ya udah direkam ayo cepetan gitu. Gitu, dan alhamdulillah lancar. Ya. Masya Allah, kalau kita lihat ada salah seorang teman kita ya yang mendapatkan beasiswa banyak. Tentu saja kita nggak bisa langsung lihat wah hebatnya luar biasa. Di balik kata hebat itu ada perjuangan yang pastinya dia sudah persiapkan dari jauh-jauh hari. Ini jadi motivasi buat kita teman-teman semua untuk kalau kita mau keterima di universitas-universitas terbaik di luar, persiapkan dari
seawal mungkin, dari sedini mungkin. Setelah itu apply kemana-mana, dan saya yakin teman yang keterima di banyak universitas itu pasti juga pernah mengalami kegagalan kok, pernah mengalami penolakan kok. Jadi ini jadi pelajaran buat kita, kalau kita ditolak di kampus-kampus jangan khawatir, terus saja mencoba, terus saja memperbaiki diri, ada masanya engkau akan diterima di kampus-kampus terbaik insya Allah, selama engkau nggak berhenti dan nggak putus asa. Tapi kan bisa dikatakan ini kan 10 langsung 10 universitas dari luar negeri gitu. Seperti apa? Langsung keterima di 10 universitas, pastinya apply-nya sangat banyak ke berbagai macam kampus. Mungkin apply-nya lebih dari 10 ya. Artinya pejuang yang sesungguhnya ya, scholarship hunter. Jadi untuk teman-teman semua yang mau keterima di berbagai macam kampus, apply-nya jangan cuma satu. Apply-nya 20 mungkin, nanti baru keterima 10 atau keterima 5 atau keterima satu. Jadi apply-nya harus sebanyak-banyak mungkin. Memilih luar negeri sih kan kebanyakan pelajar dari Indonesia atau mungkin perbedaan kurikulum kah? Kalau pendidikan di Indonesia bagus, di luar negeri itu lebih kepada kita ingin lihat dunia aja gitu. Kita ingin lihat dunia, kita ingin bertemu dengan orang-orang yang berbeda, kita ingin merasakan kehidupan yang lain atau pola pendidikan yang lain, sehingga itu menjadi sebuah masukan untuk kita pulang ke Indonesia, kita bisa membawa inspirasi yang dari luar itu. Gitu. Jadi belajar di luar penting untuk membuka wawasan kita, wawasan global. Setelah itu balik ke negeri kita untuk membangun negeri kita. Ya, thank you. Kemudian